Jangan lupa subscribe di channel Kang Bonar Official Cirebon. Oke. Pak sahabat, ada warga setempat yang ikut mencari benda-benda gaib yang barusan dijatuhkan oleh Kang Bonar nih Pak sahabat. Pak. Oh. Ya, banyak-banyak. Pak, ini jembatan apa di sini, Pak? Ini jembatan Sirangga. Oh, jembatan Sirangga desa Ya, apa nih? Desa Cisaat, Kecamatan Duku Puntang ini, Puntang ya, maksudnya masih Kabupaten Cirebon, Pak ya? Kabupaten Cirebon. Ini Pak, kami mau bikin konten di sini dari Kang Bonar Official Cirebon. Ya. Setahu Bapak di lokasi jembatan ini nih pernah ada kejadian mistis enggak, Pak? Oh, yang terjun dulu mah ada. Terjun gimana? Yang terjun ke bawah. Orang bunuh diri? Bukan bunuh diri, yang ada mobil masuk ke sini dulu, tapi dulu. ya. Sering terjadi kecelakaan. Ya, dulu, ada sih. Ini Pak, nanti coba kami ulas di sini. Ya. Itu penyebab dari seringnya kecelakaan itu karena apa ya? Ya. Jadi kami inilah. Oke, terima kasih Pak ya. Oh, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat, salam santun, dan juga salam bahagia untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah, agar bisa mencukupi kebutuhan hidup kita dan bisa berbagi antar sesama serta hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para sahabat setia Kang Bonar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami Mas Slamet Dunia Akhirat beserta tim Kang Bonar Official Cirebon. Seperti biasa, kami akan menyajikan sebuah konten misteri untuk mengungkap sebuah jejak sejarah yang pernah terjadi pada masa lampau di lokasi yang kami datangi. Selain itu, kami juga akan menyajikan proses penarikan dan perwujudan dari benda-benda gaib yang ditarik secara langsung real nyata tanpa ada unsur settingan maupun rekayasa dalam proses perwujudannya. Kali ini kami berada di lokasi jembatan Sirangga, Desa Cisaat, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Kami beserta Kang Bonar akan mencoba untuk mengungkap sebuah jejak sejarah yang pernah terjadi di lokasi ini pada masa lampau. Melalui ilmu Rogo Sukmonya, Kang Bonar akan melakukan komunikasi gaib dengan sang pelaku sejarah yang ada di lokasi ini. Kami juga akan mencoba untuk menetralisir tempat ini
Karena konon katanya menurut keterangan dari warga setempat bahwa lokasi ini sering terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas. Para sahabat setia Kang Bonar dimanapun Anda berada, bahwa di lokasi jembatan Cirangga Desa Cisaat ini pada zaman dahulu pernah terjadi sebuah pertempuran antara Kerajaan Cirebon yang dipimpin oleh Gusti Kanjeng Sunan Gunung Jati dengan Kerajaan Galuh yang masih dalam kendali Sang Prabu Siliwangi. Bagi para sahabat yang penasaran dengan kisah sejarah tersebut, yuk tonton terus video ini sampai selesai. Jangan pernah ada yang di skip-skip. Karena setelah proses penarikan benda-benda gaib, kami akan sampaikan kisah sejarah selengkapnya. Dan bagi para sahabat yang belum subscribe, mohon untuk segera di subscribe agar selalu update video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, permisa lagi nih desa apa Mas Rahmat Tarane? Cisaat, Kang. Cisaat. Ya, desa Cisaat, kecamatan Bukuntang, Kabupaten Cirebon. Oh, masih wilayah Cirebon. Masih. Oh, ya udah permisa, ntar saya ulas di jembatan ini. Namanya apa? Jembatan apa? Apa tadi, Pak? Cirangga. Oh, Cirangga ya. Oh, jembatan Cirangga katanya permisa. Ya udah ntar saya mediasi dulu permisa ya. Oke, Kang. Tadi pemirsa, tadi saya mediasi sebentar sih di lokasi jembatan Cirangga tadi ya. Iya. Cirangga di sini ada semacamnya. Kalau bangsa siluman nih pemirsa. Kalau bangsa siluman di kali ini seperti sosoknya ular pemirsa. Ular, Kang. Ular lembu lah kalau bahasa. Oh, ada itu. siluman ular lembu. Iya, di sini penguasanya. Ini pas di situ titiknya pemirsa. Gimana? Tuh di jembatan? iya di bawah jembatannya lah pasnya lah. Oh, titik lokasi ular lembu tersebut di bawah jembatan. Iya iya. Kalau di sebelah ini emang penguasanya itu pemirsa. Kalau makhluk astral di sini pas di apa ya di pohon itu ada pohon tadi tuh. Gitu. Pohon seberang situ tuh. Oh, yang di sana berarti ya? Semacamnya sosoknya apa ya? Kayak perempuan cantik lah gitu aja. Perempuan cantik lah. Pakainya kayak zaman dahulu pemirsa. Itu bukan jahil enggak? Hah? Bukan jahil enggak? Kalau itu enggak, yang ada yang jahil di sini pemirsa. Yang jahil di sini semacamnya intinya sih sosoknya perempuan juga, tapi bukan itu. Oh, lagi ya. Sosoknya seperti kayak rambutnya panjang loh, panjang sekali lah. Kayak iya kayak gitulah. Di sini bangsa silumannya itu bangsa silumannya ular lembu, tapi ada lagi pemirsa ya, ada lagi lah semacamnya anak buahnya tuh ada lagi gitu semacamnya. Ini ada kerajaannya enggak, Kak? Kalau di sini ada kerajaannya pemirsa, ada kerajaannya, tapi nggak terlalu gede pemirsa, nggak terlalu gede lah. Di sini ntar Kang Bonar agak sedikit netralisir pemirsa, agak kemasaan nih supaya lebih aman lah di jalan ini. Semacam yang nggak tahu pusaka pemistikannya, ntar saya agak netralisir pemirsa. Iya, Kak. Ntar ada warga lah, saya media menjatuhkan suruh warga yang nyari lah, gitu aja. Siap. Oke. Ya, Kak.
Nih Pak sahabat, ada warga setempat yang ikut mencari benda-benda gaib yang barusan dijatuhkan oleh Kang Bonar nih Pak sahabat. Cari Pak, cari Pak. Jelas tak tahu. Banyak mah. Apa ini benda apa ini? Oh dikit sih mah bukan dari bah. Alhamdulillah para sahabat, atas izin Allah Kang Bonar telah berhasil mewujudkan sebuah pusaka kembang kantil. Ya banyak-banyak. Kabel hilang plastiknya loh. Siapa baik?
Mustika ya berarti. Segitiga hati ayam. Mustika segitiga hati ayam. Mustika hati ayamnya. Ini nih Pak, barangkali pengen lihat Pak. Tuh. Tanya. Tadi baru saja ada proses penarikan tuh. Ya. Gimana Pak? Menurut Bapak tadi proses penarikan real apa rekayasa Pak? Oh, itu real. Real kan Pak? Ya, real. Tidak ada rekayasa apa? Tidak ada. Tadi ada dua benda yang bisa diwujudkan kan Pak ya? Ya. Satu dengan cara menjatuhkan dan yang satu cara ekstrim Pak. Bapak warga sini asli Pak? Asli Beber Kuningan. Oh asli Beber Kuningan tapi tinggal di sini. Sini kan? keluarga di sini. Oh iya. Tapi yang jelas tadi kan Bapak selaku warga di Ya. sini Pak ya menyaksikan sendiri Ya, secara ya. langsung proses penarikan sekali lagi real apa rekayasa Pak? Itu real. Real Pak ya? Ya. Oke. Terima kasih Pak. Oh, sama-sama. Ya, Pak. Ya udah pemirsa, tadi ada warga yang menyimak penarikan pusaka mustika. Intinya Sintar ini ada sejarahnya sedikit pemirsa. Ntar saya mediasi dulu soalnya ada sejarahnya. Ya ntar sejarah generasi aja. Oke, siapkan. Cerita ini para sahabat dikisahkan dari hasil mediasi Rogo Sukmo Kang Bonar yang melakukan komunikasi gaib dengan sang pelaku sejarah pada masa lampau di lokasi ini. Diceritakan pada zaman Kesultanan Cirebon yang dipimpin oleh Gusti Kanjeng Sunan Gunung Jati dan Kerajaan Galuh yang menjadi bawahan dari Kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Sang Prabu Siliwangi. Kesultanan Cirebon dan Kerajaan Galuh pada saat itu menjadi bagian dari kekuasaan Kerajaan Pajajaran, yang menyebabkan Kerajaan Cirebon harus menyetor upeti kepada Kerajaan Pajajaran melalui Kerajaan Galuh. Dengan diwajibkan setor upeti kepada Kerajaan Pajajaran yang melalui Kerajaan Galuh, Sang Sultan dari Kesultanan Cirebon pun merasa sangat terganggu dan merasa sangat direndahkan martabat dari Kesultanan Cirebon. Dengan diwajibkan setor upeti kepada Kerajaan Pajajaran yang melalui Kerajaan Galuh, Sang Sultan dari Kesultanan Cirebon pun merasa sangat terganggu dan merasa sangat direndahkan martabat Kesultanan Cirebon. Akhirnya Sang Sultan Cirebon, Gusti Kanjeng Sunan Gunung Jati pun menyusun strategi untuk memutus upeti tersebut dengan menyusun rencana penyerangan ke Kerajaan Galuh yang di bawah kendali Prabu Siliwangi. Singkat cerita, Sultan Cirebon Gusti Kanjeng Sunan Gunung Jati memerintahkan kepada anaknya, yaitu Pangeran Arya Kemuning, untuk melakukan penyerangan ke Kerajaan Galuh. Setelah diperintahkan oleh sang ayah handanya, Pangeran Arya Kemuning pun langsung menyiapkan pasukannya untuk segera melakukan penyerangan ke Kerajaan Galuh dengan melalui jalur penyerangan Jembatan Cirangga, Desa Cisaat, Kecamatan Duku Puntang kala itu. Namun rencana penyerangan yang dilakukan oleh Kesultanan Cirebon ini tercium oleh pihak Kerajaan Galuh, sehingga Kerajaan Galuh pun melalui panglima perangnya, yaitu Pangeran Arya Kibat dan Pangeran Arya Guminsi, yang merupakan putra dari Prabu Siliwangi itu, melakukan persiapan untuk menghadang pasukan dari Kesultanan Cirebon. Ketika pasukan dari Kesultanan Cirebon sampai di lokasi Kerajaan Galuh, Pangeran Arya Kemuning beserta pasukannya langsung masuk ke area Kerajaan Galuh dan langsung menyerangnya. Namun karena rencana penyerangan ini diketahui oleh pihak Kerajaan Galuh, pasukan dari Pangeran Arya Kemuning pun langsung dihadang oleh pasukan dari Kerajaan Galuh. Lalu Pangeran Arya Kemuning pun dikeroyok oleh kedua panglima dari Kerajaan Galuh tersebut
yaitu Pangeran Arya Kibat dan Pangeran Arya Guminsi yang merupakan anak dari Prabu Siliwangi. Kemudian terjadilah suatu peperangan yang sangat dahsyat antara pasukan dari Kesultanan Cirebon dengan pasukan dari Kerajaan Galuh dalam waktu yang lumayan lama. Dan hari pun menjelang malam. Dalam pertarungan ini tidaklah ada yang kalah, karena mereka memiliki ilmu kanuragan yang sama-sama tangguh dan sakti. Namun banyak prajurit yang tewas terbunuh dan prajurit yang luka-luka dari kedua kerajaan tersebut. Dan singkat cerita para sahabat, kedua belah pihak pun memutuskan untuk menghentikan peperangan ini, dan kedua kerajaan itu sepakat untuk berdamai. Proses perdamaian ini dilakukan oleh Gusti Kanjeng Sunan Gunung Jati yang mewakili dari Kesultanan Cirebon, dan Sang Prabu Siliwangi mewakili dari Kerajaan Galuh. Kesepakatan perdamaian ini diantaranya adalah kedua belah pihak tidak saling menyakiti dan tidak saling meminta upeti. Itulah para sahabat kisah sejarah yang pernah terjadi di lokasi ini pada masa lampau. Berdasarkan hasil komunikasi gaib Kang Bonar dengan sang pelaku sejarah yang ada di lokasi ini melalui ilmu Rogo Sukmonya, dan menurut versi dari kami, tim Kang Bonar Official Cirebon itu sendiri. Dan alhamdulillah para sahabat, tadi baru saja kita saksikan bersama bahwa atas izin Allah Kang Bonar telah berhasil mewujudkan sebuah pusaka kembang kantil milik dari Pangeran Arya Kemuning. Dan apabila terdapat suatu kekeliruan ataupun perbedaan dalam mengungkap sebuah jejak sejarah yang pernah terjadi di lokasi ini, maka kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan salam hormat selalu. Saksikan terus tayangan video kami selanjutnya di malam Selasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.